Binekdal, Ricardo Saponara, and Nicola Muro. Ciao. Well, at the moment, a bit of communication. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia butuh Kevin Dix hingga ular Romeni untuk balas dendam ke Irak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 7 bulan terakhir, Timnas Indonesia 3 kali bertemu Irak, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan 1 pertandingan di Piala Asia 2023, selalu kalah. Berturut-turut, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 1-3, matchday pertama grup D Piala Asia 2023, dan 0-2, matchday kelima grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih Timnas Irak Yesus Casas memberi pujian kepada Timnas Indonesia. Ia menilai jika Timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jikapun Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Yesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu skuad racikan Shin Tae-yong. Saya tidak berharap bertemu Timnas Indonesia lagi. Namun, saya harap kalian, Indonesia, bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Yesus Casas kelar pertandingan Timnas Indonesia versus Irak kemarin. Hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi, tegas mantan asisten pelatih Timnas Spanyol ini. Satu cara agar Elkan Bagot dipanggil ST kembali ke Timnas Indonesia. Hubungan Elkan Bagot dan pelatih Shin Tae-yong diduga retak usai pemain Ipswich Town itu mangkir dari panggilan saat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, Indonesia sedang kekurangan pemain bertahan usai Rizky Ridho terkena akumulasi kartu dan Justin Hubner tak dapat izin dari klubnya, Cerezo Osaka. Buntutnya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ST, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya nama Bagot di daftar pemain, ST meminta awak media menanyakan langsung hal ini kepada pemain yang bersangkutan. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu, kata ST Selasa 28 Mei 2024. Lantas, bagaimana cara agar Bagot kembali dipanggil ke Timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri. Pemain 23 tahun ini sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati ST dan dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Mulanya, Egy dipanggil ST untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 hingga 28 Maret 2023. Namun, klub Egy, Dewa United meminta ST tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. ST pun setuju dan mencoret Egy agar fokus pemulihan, tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Senin, 20 Maret 2023. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik, jujur tidak bisa ngomong. Tidak tahu harus ngomong apa.
Tetapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda, ujar ST kecewa, maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, tambahnya. Sejak polemik itu mencuat, ST tidak pernah lagi memanggil Egy. Tercatat sang pemain tak dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari ST marah terhadapnya langsung menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Belajar dari kasus tersebut, Elkan Bagot mungkin dapat meniru cara Egy demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat usia Bagot yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Profil Kevin Giesler, winger muda serbaguna yang bisa menjadi naturalisasi timnas Indonesia. Berikut profil Kevin Giesler, winger Bahlinger SC yang bisa menjadi peluang naturalisasi timnas Indonesia. Kevin Giesler salah satu pemain yang bisa dibidik oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membukakan jalan untuk dinaturalisasi. Diketahui, ibu dari Kevin Giesler berasal dari Jakarta dan ayahnya berasal dari Jerman, ditambah lagi, ia juga dilahirkan di Bali. Kedua hal tersebut membuka potensi besar bagi Kevin Giesler untuk mendapatkan naturalisasi, mengingat formasi timnas Indonesia yang diperkuat dengan pemain naturalisasi yang tampil ciamik. Di usianya yang masih muda, Kevin Giesler diketahui juga memiliki performa yang apik. Ia terbukti selalu mendapat menit bermain di seluruh pertandingannya. Selain itu, pemain asal Jerman ini memiliki kemampuan serba bisa yakni bermain sebagai winger sekaligus sebagai penyerang lini tengah. Dengan kemampuannya memberi umpan dan mendribling bola dengan cepat mampu membuat tim lawan kewalahan menghadapinya. Terlebih saat berada pada posisi penyerang, Kevin Giesler memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi dan mencetak gol dengan gerak cepatnya. Di sisi lain, ia juga menunjukkan ketertarikan untuk berlaga di tanah air. Kevin Giesler bisa bermain di level yang lebih tinggi. Ia akan mencoba membuat paspor Indonesia. Di samping itu, pemain kelahiran Bali ini harus mempertajam skillnya karena ia masih bertanding di klub Liga 4 Jerman. Bersama klub asal Washington, Amerika tersebut, dirinya bermain di posisi winger kanan. Penyerang muda ini tercatat hanya bermain dalam 1 musim saja waktu itu. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2022, ia bergabung ke Akademi Sepak Bola asal Kanada. Selama 1 musim, Kevin Giesler menjalani training di FC Tigers Vancouver. Hingga pada musim 1 Juli 2023, dirinya memulai debut di Bahlinger SC. Tercatat ia telah memainkan 10 pertandingan selama 118 menit bermain. Sejumlah 3 pertandingan pada kompetisi South Baden Cup dan 7 pertandingan dalam kompetisi regional Liga Sudwest. Profil Luket, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Yang kemarin datang langsung menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak di SUGBK. Yang mencengangkan dia sudah bertemu Erick Thohir dan Salaman, petanda dia akan dinaturalisasi. Kilas, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Luket dikabarkan siap memperkuat skuad racikan Shin Tae-yong. Pada salah satu akun YouTube, Luket menceritakan perjalanannya saat pertama kali mengenal sepak bola. Pemain bernama lengkap Luke Xavier Keet itu rupanya menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Luke sendiri memang kelahiran Jakarta, 28 Juli 2003. Ia bahkan sempat bermain sepak bola di Indonesia hingga umur 9 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Spanyol bersama sang ayah. Luket diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan sang ayah berasal dari Australia. Sedari kecil, Luket sudah belajar ilmu sepak bola di Spanyol, tepatnya dari usia 13-16 tahun. Saya lahir di Jakarta dan bisa di sana sampai umur 8 atau 9 tahun. Di sana saya mencoba berbagai posisi, termasuk penjaga gawang. Setelah itu saya pindah ke Spanyol bersama ayah saya, ujar Luket pada wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Saya beruntung bisa mengenal pelatih bernama Carlos Buenos. Ia pernah menjadi pelatih di La Masia. Setelah saya kenal dia, ia menyuruh saya bermain di Spanyol. Jadi dari umur 13 tahun, saya sudah jauh dari keluarga. Lanjutnya, saat itu saya fokus 100% di sepak bola. Jadi sepak bola nomor 1, sekolah nomor 2.
saya di sekolah dari 13-16 tahun. Setelah itu Covid datang dan saya harus pulang ke Indonesia. Tak lama setelah itu, saya mendapat kesempatan trial di KPR, London. Saat ini, Luke bermain untuk klub kompetisi kasta kedua Liga Yunani, di Agoras FC. Ia diikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari yang tertunduk lesu usai bikin blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes memberi dukungan kepada Hernando Ari kelar laga Timnas Indonesia versus Irak. Penjaga gawang 25 tahun itu mengirimkan pesan via direct message kepada Hernando Ari. "Lanjutkanlah kawan," kata Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas singkat dukungan yang dilemparkan Martin Paes kepadanya. "Terima kasih Martin," kata Hernando. Hernando Ari bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia bersua Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia sejatinya tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Ketika penyerang Irak Aiman Hussein mengeksekusi penalti di menit 54, Hernando Ari juga hampir menepisnya. Di menit 80-an, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar Oratmangoen juga hampir membuahkan gol bagi Timnas Indonesia. Bagaimana dengan Martin Paes? Meski sudah memegang paspor Indonesia, Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait eligible atau tidaknya dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Harapannya, Martin Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2024, atau ketika tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika lolos. Curhat Shane Patinama, "Saya bukan pemain asing atau naturalisasi, saya pemain Indonesia." Shane Patinama mencurahkan isi hatinya. Bek sayap Timnas Indonesia itu mengaku kecewa masih banyak yang membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad Garuda. Padahal menurut Shane Patinama, baik pemain lokal dan naturalisasi sama-sama memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah satu tim. "Saya merasa kita selalu sering dibedakan pemain antar pemain lokal dan naturalisasi," kata Shane Patinama. "Kenapa tidak dianggap satu saja? Kenapa selalu melihat, oh kamu pemain naturalisasi dan kamu pemain lokal?" Berbicara dalam sebuah sesi tanya-jawab bersama Coach Justin, Shane Patinama mengakui bahwa dirinya kecewa mendengar masih adanya perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. "Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan. Karena seringkali, Shane Patinama, dia pemain naturalisasi dan Marcelino adalah pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal atau tidak, kita bermain untuk Indonesia. Jadi itu tidak masuk akal bagi saya. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antar pemain lokal dan naturalisasi," tambahnya. Shane Patinama sendiri menegaskan dirinya bahkan masih punya keluarga yang berasal dari Indonesia. Dia bahkan tumbuh besar dengan nilai-nilai budaya Indonesia dari orang tua. Terbukti ia tetap memakai nama Patinama. "Tapi saya tidak merasa saya berbeda. Karena saya dibesarkan dengan nilai budaya Indonesia. Dengan makanan yang sama sejak saya masih kecil," kata Shane. "Keluarga saya masih tinggal di Semarang. Jadi saya hanya tidak bisa bahasanya dan sekarang sedang belajar. Saya Patinama, saya orang Indonesia, bukan orang asing," tambahnya. Shane Patinama sendiri merupakan seorang bek sayap yang saat ini memperkuat tim Liga Belgia, KS Eupen. Martin Paes gagal perkuat Indonesia versus Irak, tak menampik. Martin Paes buka suara terkait penampilan Timnas Indonesia, terutama terkait penampilan penjaga gawang Indonesia Hernando Ari Sutariadi. Di saat Timnas Indonesia harus tertinggal 0-2 dari Irak pada babak pertama laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Blunder kiper Hernando Ari di kotak penalti menjadi biang keladi 2 gol Irak. Pada menit ke-20, Irak memimpin 1-0 melalui gol Ali Jassim Elaibi. Berawal dari umpan silang Mohanad Al-Aref, Hernando berusaha mengecoh bola di kotak penalti. Keunggulan 2 gol membuat Irak bermain lebih santai dan mengendalikan tempo permainan. Irak lebih banyak menguasai bola di lini tengah untuk meredam agresivitas serangan Indonesia. Kilas babak pertama.
Hasil Timnas Indonesia versus Irak, skor masih 0-0 di babak pertama, peluang emas lenyap. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, sore WIB, itu 0-0 di babak awal. Kedua kesebelasan bermain sengit sepanjang 30 menit pertama. Peluang yang didapat belum mampu dimanfaatkan menjadi gol, duel sengit langsung tersaji sejak menit-menit awal. Peluang pertama didapat Irak lewat tembakan jarak jauh Osamah Jabbar di menit ke-9. Beruntung, bola masih melebar dari sasaran. Irak sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat sundulan Amir Fouad. Namun, ia didakwa melanggar Tom Haye saat berebut bola di udara. Gol itu pun dianulir wasit Son Evans. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-20. Sayangnya, tembakan Rafael Struijk masih mengenai pemain Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru.